Salam Bapak Ibu, selamat pagi, selamat bergemar bersama saya Dwi Soekarto SPD. Adapun bacaan gemar hari ini terdapat di dalam Lukas pasal 21 ayat 34 dan selanjutnya. Demikian bunyi firman Tuhan. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ayat ini mengajarkan kepada kita agar kita berjaga-jaga dari apa? Yaitu dari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Berjaga-jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat dengan pesta pora. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu, kita diajarkan oleh Tuhan untuk berjaga-jaga dari apa? Agar kita jangan sampai terjerat oleh percintaan dunia, yaitu kita mabuk dengan keadaan dunia ini sehingga kita terseret, terbawa oleh gaya hidup di dunia ini, sehingga kita melupakan akan tujuan kita yang sebenarnya, yaitu menuju langit baru dan bumi yang baru. Ayat 36 di sini dikatakan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kedatangan Tuhan itu merupakan kemuliaan bagi orang-orang beriman, kemuliaan bagi orang-orang yang berharap dan senantiasa mengandalkan Tuhan. Karena apa? Tujuan anak-anak Tuhan di dunia ini adalah hidup sementara. Di dunia ini tujuannya hanya untuk memuliakan dan mengagungkan Tuhan, sedangkan tujuan hidup yang sebenarnya adalah untuk hidup bersama Tuhan, di mana Tuhan menyediakan rumah bagi kita. Di sini kedatangan Tuhan bagi orang-orang yang tidak berjaga-jaga, yaitu tidak mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, adalah suatu ketakutan yang sangat luar biasa. Jadi bagi orang-orang yang setia merupakan kemuliaan, tetapi bagi orang-orang yang tidak mempersiapkan diri, yang mana tidak membawa hidupnya senantiasa hidup dalam keberkenanan Tuhan, itu adalah suatu ketakutan. Dikatakan di sini akan menjadi suatu jerat. Suatu jerat. Jadi mereka terkejut pada saat mereka melakukan satu pesta pora kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, tiba-tiba di situ Tuhan datang. Dan kita harus senantiasa ingat bahwa tidak ada yang tahu akan kedatangan Tuhan itu kapan. Ia datang seperti pencuri, dikatakan seperti itu. Tetapi bagi orang-orang yang harapannya kepada Tuhan, ia senantiasa siap sedia, bersedia kapanpun, dalam situasi apapun. Jika Tuhan datang, mereka siap menyambut kedatangan Tuhan itu sebagai mempelai pria, sedangkan kita adalah sebagai mempelai wanita. Nah, disinilah Bapak Ibu suatu kebanggaan bagi kita, orang-orang yang senantiasa beriman kepada Tuhan, orang-orang yang senantiasa membawa hidupnya pada kebenaran kepada Tuhan. Maka orientasi hidupnya, cara berpikir, cara berperasaan, dan tindakan tingkah lakunya itu akan mencerminkan sebagai Tuhan Yesus di dalam hidupnya, sehingga tujuannya adalah melakukan kehendak Bapa, dan apabila di dunia ini dia akan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi mari Bapak Ibu, melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita diajarkan untuk senantiasa
bersiap sedia, dan kita harus ingat bahwa dunia ini adalah fana, sedangkan kekekalan adalah yang di surga, di mana di langit baru bumi baru Tuhan menyediakan rumah bagi kita semuanya. Mari Bapak Ibu, di dunia yang sangat singkat ini kita bersemangat untuk memberikan hidup bagi Tuhan. Mari kita berjaga-jaga dan kita senantiasa menjaga diri kita oleh pimpinan Roh Kudus, ya, oleh kebenaran firman Tuhan, dan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Demikianlah Bapak Ibu gemar pada pagi hari ini. Biarlah melalui gemar kita semangat senantiasa membaca firman Tuhan, dan kita senantiasa menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dengan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami, yang mengingatkan kepada kami bahwa rumah kami bukan di bumi ini Tuhan, tetapi rumah kami di kekekalan di surga, di mana Tuhan sudah menyiapkannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, dan jika Tuhan mau datang, mari Tuhan, kami siap menanti kedatangan Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.